Halo semuanya, anak-anak yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Materi kali ini apa yang akan kita bahas? Ini dia materinya, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Ya, kita akan belajar tentang pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Nanti di pelajaran yang berikutnya kita juga akan mempelajari tentang Yesus yang tidak hanya menggunakan kata-kata tetapi juga berkarya mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, tahukah kamu bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan? Ketika kata itu diucapkan dengan baik, dengan tulus, dia akan bisa menggerakkan orang. Tapi sebelum itu, Frater mau menunjukkan kepada kalian satu penelitian ilmiah. Apa itu? Mari kita lihat ini. Kata-kata kita itu mempunyai kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kamu orang yang bisa dipercaya, lalu kamu mengungkapkan sesuatu, maka orang lain akan mendengarmu, ya, mendengarkan kamu. Dan orang lain juga akan bertindak sesuai dengan apa yang informasi yang kamu berikan. Nah, di Jepang itu beberapa waktu yang lalu ada seorang peneliti, ini namanya, ia adalah Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti air. Dari air itu nanti akan diketahui kekuatan kata-kata. Jadi kata-kata itu dipaparkan kepada air. Seperti apa penelitiannya? Kalian lihat di samping-samping ini banyak bentuk. Kira-kira kalian melihat ini apa? Ini adalah gambar kristal air. Gambar kristal air ini itu terbentuk ketika Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian. Caranya adalah bagaimana? Airnya itu dibekukan sampai minus sekian derajat Celcius, lalu dicairkan. Nah, antara minus, kalian tentu tahu jadi es itu kan 0 derajat. Kalau plus derajatnya itu lebih dari 0, itu menjadi air, tetapi kurang dari 0 itu menjadi es. Nah, ini dibekukan min 5 derajat Celcius lalu dibuat cair. Nah, ketika proses untuk membuat cair itu diteliti di dalam mikroskop, nah ternyata ada kristal-kristal air yang bentuknya seperti ini. Bentuknya berbeda-beda, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kata-kata yang diucapkan kepada air itu. Jadi misalkan Frater punya botol minum, lalu botol minum itu setiap waktu Frater ungkapkan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, atau juga kata-kata yang buruk. Coba sekarang kalian lihat kata-kata yang ada di sana. Itu ada thank you atau berterima kasih, kemudian wisdom, kebijaksanaan, truth. Kristal-kristalnya baik karena kata-kata itu kata-kata yang baik. Tapi coba perhatian yang di bawah ini. Ada you make me sick, kamu membuatku sakit, kemudian setan, dan lain sebagainya. Ini yang kata-kata jelek itu menimbulkan kristal-kristal yang jelek, ya. Ini adalah sebuah penelitian. Kata-kata baik berdampak baik, sedangkan kata-kata yang negatif itu berdampak membuat kristal yang buruk. Lalu penelitian yang lain adalah ini yang di sebelah sana, itu adalah tentang fermentasi nasi. Jadi nasi yang di sebelah kiri itu diberi kata love you atau mencintaimu. Itu diberi tulisan seperti itu. Lalu yang sebelah kanan diberi tulisan aku membencimu. Lalu dalam sekitar 7 hari itu nasi yang ada di sana itu berubah dan berbeda. Ternyata kata-kata yang diberi kata-kata yang baik itu menimbulkan fermentasi yang matang, yang tidak busuk,
Tapi kata-kata yang busuk itu ternyata membuat nasi itu menjadi busuk, ya. Ini gambaran kita. Nah, sekarang kalau diterapkan dalam hidup kita bagaimana? Kalau diterapkan dalam hidup kita itu manusia itu 70% adalah air. Maka kalau kita berdoa mendoakan yang baik-baik untuk orang tua, untuk orang lain, dan untuk diri kita sendiri, air di dalam diri kita yang 70% adalah air ini juga bereaksi. Nah, ini penelitian secara ilmiah ya. Jadi lebih baik kita menggunakan kata-kata yang baik untuk memuji, untuk menyanjung, untuk mendoakan orang. Ini sekedar pengetahuan supaya kita menjadi sadar bahwa kata-kata itu memiliki daya. Kita lanjutkan. Kekuatan kata-kata. Nah, seringkali kita itu diberi nasihat. Nenek itu biasanya bilang gini, ini dalam bahasa Jawa, podo-podo kelangan abab, yang ngomong ki mbok yo sing apik. Abab, tahu abab? Abab itu kayak bau mulut, bau mulut, nafasnya sama-sama mengeluarkan, mbok ya mengatakan yang baik gitu loh, sama-sama mengeluarkan suara. Mengapa tidak mengeluarkan kata yang baik? Kenapa yang buruk? Jadi sama-sama ruginya atau sama-sama untungnya, hanya sama-sama keluar, kenapa tidak melakukan yang baik? Frater rasa ini adalah nasihat yang sangat baik. Kita itu akan melihat kekuatan, kita itu nanti akan melihat kekuatan kata-kata yang diucapkan oleh Santo Fransiskus Assisi dan juga dalam diri Yesus sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat kata-kata Yesus. Yesus itu mengajarkan dengan menceritakan perumpamaan dan nasihat. Nanti salah satu perumpamaannya akan kita baca. Perumpamaan ajaran Yesus tentang perumpamaan ini diberikan kepada banyak orang. Seperti di dalam gambar yang ada di sebelah sana itu, Yesus itu biasanya mengajar dan di situ seperti berada di atas bukit. Dia mengajar tentang bersukacitalah orang yang suci hatinya, bergembiralah orang yang menderita, karena engkau yang empunya kerajaan surga, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran Yesus itu indah dan baik. Nah, inilah yang digunakan oleh Yesus, menggunakan kata-kata baik untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu apa? Kita lihat nanti adalah hal-hal yang bernuansa baik juga. Kata-kata Yesus itu juga menunjukkan kebenaran, tanggung jawab, sikap hati yang luhur. Ini untuk menggerakkan orang untuk memahami dan melakukan yang dikatakan oleh Yesus itu. Coba, kalau Yesus itu mengatakan yang jelek-jelek, pasti pengikutnya tidak banyak. Orang mempunyai pengikut yang banyak itu karena dia memiliki pengaruh, dan pengaruhnya itu tentu yang dirasakan positif, baik bagi kehidupan banyak orang itu. Kemudian yang dikatakan Yesus itu mengarah pada kerajaan Allah yang diwartakannya. Frater tadi sudah menjelaskan. Pendengar Yesus, maksudnya banyak orang yang ada di sana itu percaya pada Yesus karena menunjukkan kebenaran. Yesus itu kata-katanya itu menunjukkan kebenaran dan efektif. Efektif apa? Tepat sasaran. Jadi kalau misalkan kamu itu sedang mengerjakan tugas, efektif artinya seluruh waktumu itu terpakai semuanya untuk mengerjakan tugas, tidak terbuang-buang. Beda dengan efisien. Kalau efisien itu lebih bermakna irit, hemat. Tetapi kalau efektif itu tepat sasaran. Tembakannya efektif berarti tepat mengenai sasaran. Nah, kata-kata Yesus itu juga efektif. Dan selain itu juga memiliki daya yang menggerakkan, menggugah orang. Gitu ya. Kita juga bisa menggerakkan orang lain kalau kita bisa dipercaya. Frater tadi sudah menjelaskan atau sudah menyebutkan bahwa kalau kita itu memang orang yang bisa dipercaya, apa yang kita katakan itu orang akan mendengarkan. Tetapi kalau kita dasarnya tidak bisa dipercaya, kita sering berbohong, kita sering tidak mengatakan yang benar, orang lain juga menjadi
mengingat-ingat itu. Ketika kita ngomong pasti juga akan disepelekan, ya enggak? Awal dipercaya dengan mampu menggunakan kata-kata yang tepat demi kepentingan bersama serta disertai tindakan yang konsekuen. Contohnya adalah mengajak teman untuk kerja bakti atau membersihkan kelas ketika kalian di sekolah. Coba kalau ada teman sering mengajak atau mengingatkan, ayo kita bersih-bersih, kita harus rajin membersihkan kelas. Tetapi pada waktunya, ketika teman-teman lain bahkan sudah bekerja tetapi dia hanya asik main, malas membersihkan, pasti kalau dia ngomong lagi, kamu sendiri perasaannya gimana? Pasti tidak mau mendengarkan kan? Pasti akan menyepelekan, dia hanya ngomong sendiri, dia itu hanya bisanya ngomong, tidak pernah mau melakukannya. Nah, seperti itulah. Kalau kita tidak bisa dipercaya, pada dasarnya seperti itu, orang lain juga tidak akan percaya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus membangun kepercayaan dengan cara apa? Dengan cara mengatakan yang sebenarnya dan melakukannya, ya. Kita bisa menjadi pemimpin yang berwibawa jika mengatakan kebenaran dan melakukannya. Jadi, ketika kita tidak hanya berkata-kata tapi juga melakukannya, itu juga kita membentuk diri kita itu menjadi orang yang berkarakter, yang dihormati, dihargai, dengan kata lain memiliki wibawa, disegani oleh orang lain. Sekarang ini kita sering mendengar berita-berita bohong. Lalu apa dampaknya? Kata-kata bohong, fitnah, menghasut itu merusak tatanan kepercayaan dan hidup bersama. Ini yang harus kita perjuangkan. Kita harus memulai untuk melakukan tindakan setidaknya dari diri kita sendiri, membudayakan mengatakan kata-kata yang baik, yang jujur, yang bukan memfitnah atau menghasut. Selanjutnya kita akan belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Siapa dia? Santo Fransiskus Assisi itu adalah orang kudus dengan karisma karunia Allah. Kekasannya ada bermacam-macam. Salah satunya yang istimewa dan barangkali satu-satunya, karena Frater juga belum pernah mendengar ada orang kudus lain yang memilikinya, yaitu apa? Bisa berbicara atau berkomunikasi dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika dia berkomunikasi itu menempatkan binatang, tumbuh-tumbuhan itu sebagai saudara dan saudarinya. Jadi seperti saudara kucing, saudara ayam, saudara pohon, saudara matahari, saudari bintang, saudari rembulan, dan sebagainya. Semuanya itu dijadikan saudara. Dan seperti kalau kalian punya saudara sebagai kakak atau adik, pasti kalian penuh kasih kan? Tentu kalau kalian menjadikan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda itu sebagai saudara, pasti kamu akan mengasihinya. Mungkin kita ya saat ini agak lucu ya kalau misalkan menganggap, hai saudara ayam, sebentar lagi kamu akan jadi laukku ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi menganggap atau menempatkannya sebagai saudara itu sungguh tulus untuk menghargainya. Nah, salah satu dampaknya apa? Nanti kita lihat ya. Selain itu, karunia yang dimiliki oleh Santo Fransiskus Assisi itu adalah stigmata. Kalian tahu apa itu stigmata? Stigmata itu anugerah berupa luka-luka Yesus yang diterima oleh orang-orang kudus. Luka Yesus itu ada 5. Di mana saja? Di kedua tangannya, di kedua kakinya, dan di lambungnya. Ya. Jadi luka-luka Yesus itu diterima, artinya Santo Fransiskus Assisi juga merasakan penderitaan salib Tuhan yang ditembus tangannya sungguh-sungguh terluka dan mengeluarkan darah. Tapi karena ini mukjizat, lukanya itu tidak membusuk. Ada banyak santo-santa yang memiliki anugerah seperti itu. Misalkan ada Santo Padre Pio juga
menerima anugerah ini, ya. Kata-kata Santo Fransiskus Assisi ini juga mampu menggerakkan banyak orang. Di antaranya ada seorang bangsawan perempuan yang namanya adalah Santa Clara. Santa Clara nanti akhirnya juga mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi, membaktikan diri menjadi biarawati. Dan akhirnya Santa Clara menjadi seorang kudus juga. Frater minta kalian untuk membaca sejenak, kalian pause video ini, membaca kisah Santo Fransiskus Assisi dan serigala di halaman 109. Silahkan dibaca dulu. Kalau sudah, nah dalam cerita itu, Frater tidak mau menceritakan lagi. Intinya adalah Santo Fransiskus Assisi itu mendamaikan desa Gubbio di Italia dengan serigala. Mengapa? Silahkan dibaca sendiri. Nah, karena penduduk awalnya diserang oleh serigala sehingga terancam keselamatan jiwanya serta keselamatan ternaknya. Mereka yang berperang, akhirnya sama serigala itu kan berperang toh. Kemudian yang pergi itu pasti tidak kembali. Nah, akhirnya suasana desa itu mencekam, ketakutan karena takut akan serigala. Bagaimana kisahnya ya silahkan dilanjutkan sendiri. Intinya akhirnya serigala itu menjadi sahabat penduduk. Tentu ini karena peran serta Santo Fransiskus Assisi. Bahkan ketika serigala itu mati, itu ditangisi, ya. Serigala nah ini oleh Santo Fransiskus Assisi, awalnya serigala ini disapa sebagai saudara dan diajak berdialog supaya tidak menyerang dan akhirnya nanti didamaikan. Itu kisah tentang Santo Fransiskus Assisi. Silahkan membaca dan mendalaminya. Yang berikutnya dalam pelajaran ini kita diajari tentang Yesus yang mengajar dengan perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur silahkan dibaca di halaman 111. Itu diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Dan dalam perumpamaan ini juga kita ditunjukkan bahwa kata-kata itu memiliki daya yang seketika mengubah cara pandang orang lalu menggerakkannya itu, menggerakkan orang itu adalah disebut kata-kata motivasi, ya. Ada kata-kata motivasi, kalau ada motivator itu berarti orang yang memberikan kata-kata motivasi supaya orang bergerak untuk berubah. Setiap orang itu menginginkan keadaan sejahtera, adil, damai, dan bahagia. Nah, ini yang disebut suasana kerajaan Allah, dan ini pula yang diwartakan oleh Yesus dengan kata-katanya, termasuk dengan perumpamaan. Kerajaan Allah itu dapat diartikan sebagai suasana di mana Allah sendiri yang memerintah. Kalau Allah memerintah, bagaimana suasananya? Ya, tentu adalah cinta kasih, kebaikan, adil, damai, sejahtera, bahagia, dan semua orang itu diselamatkannya. Itu kalau Allah meraja. Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan banyak perumpamaan. Makna perumpamaannya hanya disampaikan kepada para murid atau kepada rasul, tidak kepada semua orang. Ini istimewa, punya maksud. Nah, maka karena sudah diberi penjelasan oleh Yesus, tanggung jawab para murid lebih besar untuk menjadikan hati banyak orang menjadi seperti tanah subur. Kalau kalian sudah baca pasti tahu konteksnya apa maknanya menjadi tanah subur, karena di sana ada 4 jenis tanah. Ini dia makna perumpamaan tentang seorang penabur. Yang di sebelah kanan sana itu ada gambar, ya, itu menggambarkan 4 jenis tanah. Yang pertama itu yang di kiri atas itu adalah yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah yang jatuh di bebatuan dan tanahnya tipis. Kemudian yang di sebelah kiri bawah ini adalah yang jatuh di semak duri yang terhimpit. Lalu yang sebelah kanan bawah itu adalah
yang jatuh di tanah subur sehingga menghasilkan buah. Kita lihat arti perumpamaan ini. Penabur itu siapa? Penabur itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi penabur kalau ikut Yesus adalah penabur firman itu. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menjadi penabur firman itu. Orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata dan tindakan-tindakan baik kita. Benih adalah firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih itu ditabur lalu masuk ke dalam hati. Jenis tanah itu berbeda-beda. Ini jenis tanah itu adalah orangnya. Tanah di pinggir jalan adalah hati orang yang tidak mengerti firman. Sudah dikasih tahu, tetapi dia tidak paham dan tidak mau menjalankan. Nah, orang seperti itu mudah jatuh oleh godaan setan. Lalu yang kedua, tanah berbatu-batu itu apa? Yaitu hati yang mendengarkan dan menerima firman, tetapi tidak tahan cobaan. Ada godaan, sekali lagi, dia mundur, dia ikut godaan itu. Lalu mudah meninggalkan Tuhan. Kemudian tanah dengan semak duri adalah hati yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan serta kenikmatan hidup itu mengalahkan dan akhirnya meninggalkan Tuhan pula. Kepencut, tergoda dengan hal-hal yang menarik, yang indah, yang enak itu. Dan yang terakhir, tanah yang subur itu apa? Hati yang, perlu kalian catat, hati yang mendengarkan firman. Setelah mendengarkan lalu apa? Diterima. Setelah diterima, disimpan dalam hati. Lalu ini akan menghasilkan buah. Disimpan itu lalu ini akan menjadi panduan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah dipakai, pasti orang itu akan menghasilkan buah. Inilah jenis tanah yang subur yang diharapkan oleh Yesus. Dan untuk mengakhiri pelajaran ini, Brother memiliki catatan-catatan. Yang pertama, orang itu bisa percaya kepada kita, Brother ulangi sekali lagi, jika kita memang dapat dipercaya. Maka tugas kita adalah menunjukkan kepada orang bahwa kita itu layak dipercaya. Kalau kamu mengatakan sesuatu, lakukan. Katakan dengan jujur dan lakukan, tidak hanya ngomong saja. Orang pasti akan mulai percaya kepadamu. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan prinsip. Prinsip itu contohnya apa? Jujur, tulus, setia, menghormati, melayani, murah hati, rendah hati, sabar, kerja keras, mengalah, dan sebagainya. Prinsip itu Frater pernah menjelaskan di pelajaran yang lalu, itu seperti hukum gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Sifatnya umum atau universal, berlaku bagi siapa saja, entah laki-laki perempuan, entah muda atau tua, dari golongan apapun, dari suku manapun, dari negara manapun, dari waktu dulu maupun sekarang dan akan selamanya akan seperti itu, tidak membedakan. Kalau ada orang yang tidak percaya pada gravitasi, lalu dia berteriak dari atas menara, aku tidak percaya gravitasi, lalu dia melompat, apakah ketidakpercayaannya itu menyelamatkannya? Tidak. Gravitasi menangkapnya, dia ditarik oleh bumi, dan akhirnya apa? Jatuh. Dan kalau jatuh, paling parah dia menjadi apa? Mati. Nah, demikian juga orang yang melanggar prinsip. Prinsip itu seperti gravitasi. Kalau gravitasi itu mengatur hal-hal fisik, kalau prinsip itu mengatur kehidupan manusia. Kalau melanggar gravitasi pada hakikatnya mati, demikian juga melanggar prinsip. Kalau kamu tidak jujur, kalau kamu tidak tulus, tidak setia, tidak menghormati, tidak melayani, tidak murah hati, tidak rendah hati, sabar, tidak bekerja keras untuk belajar, untuk tidak mau mengalah, nanti suatu saat kamu akan dikejar dan kamu akan tanda kutip mati. Kamu tidak akan punya teman, kamu tidak akan punya prestasi, kamu tidak akan memiliki pekerjaan, dan akhirnya kamu tidak akan bahagia. Itu yang disebut mati. Ya, gravitasi
sama seperti hukum alam yang mengatur kehidupan manusia adalah prinsip, maka taatlah pada prinsip. Melawan gravitasi, ini tadi sudah menjelaskan. Demikian pula jika melanggar prinsip berarti hidup kita tidak akan bahagia. Ajakan dan nasihat misalnya dari orang tua atau dari guru itu mengandung nilai seperti kata-kata Santo Fransiskus Assisi kepada serigala dan juga kata-kata Yesus, sehingga patut untuk direnungkan dan dipertimbangkan. Kata-kata Yesus itu mengandung kebenaran, tanggung jawab, sikap hati yang luhur, bisa menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan pendengarnya. Ini mampu menggerakkan orang untuk berbuat baik. Pada pelajarannya lalu, Frater sudah menjelaskan tentang Ibu Teresa ketika di kelas. Ibu Teresa itu digerakkan oleh dua kata Yesus apa? Kalau kalian ingat. Dua kata Yesus di dalam kitab suci adalah aku haus. Itu dikatakan Yesus ketika disalib. Maka ketika dia bertemu dengan seorang pengemis yang begitu kasihan, begitu lapar, begitu kurus, lalu dia mengatakan, aku haus. Ibu Teresa teringat bahwa itu adalah kata-kata Yesus dan dia melihat Yesus dalam diri pengemis. Dan akhirnya Ibu Teresa meninggalkan biaranya yang lama, lalu turun ke jalan dan menolong banyak orang pengemis dan gelandangan. Hati yang baik itu adalah mendengarkan firman, menyimpannya, kemudian menjadikannya pedoman hidup. Ya, pedoman hidup apa? Prinsip-prinsip tadi, dan menghasilkan buah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kalian membuka dan membaca kitab suci, lalu Tuhan Yesus berkata, murah hatilah, atau kamu harus mengampuni orang yang membenci kamu. Lalu ketika kamu, jangankan dengan orang yang membenci, hanya teman salah paham, kamu pasti akan membawanya dalam doa, mendoakannya, lalu kamu mengampuninya, lalu kamu mencoba berdamai, kamu mengusahakan yang baik, berbuat baik kepada temanmu itu. Pasti nanti lama-lama temanmu luluh dan akhirnya perdamaian akan terjadi. Nah, di sini kamu menjadi pelaku kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya firman yang kamu dengarkan dari Allah itu berbuah. Sudah kami dengarkan, kamu renungkan, kamu simpan dalam hati, dan itu menjadi pedoman hidupmu. Aku harus mengampuni dan mendoakan. Begitu. Lalu jika kita mengatakan hal-hal yang baik, itu dapat menggerakkan orang lain untuk menciptakan kedamaian pula. Kata-kata itu kalau disertai dengan tindakan itu menjadi teladan. Tetapi kata-kata yang tidak disertai dengan tindakan itu hanya akan menjadi omong kosong. Nah, ini akan membawa menjadi pemimpin yang berwibawa. Maka sama seperti nasihat yang di awal tadi, sama-sama kehilangan abab. Abab itu bau nafas. Kamu apakah mau mengucapkan kata-kata baik atau yang buruk? Kata-kata yang menghibur atau yang menyusahkan? Kata-kata berkat atau kutuk? Akibatnya juga bagian dari keputusanmu. Putuskan untuk memilih yang baik. Sampai ketemu di pelajaran yang selanjutnya.